teman-teman semuanya, kami dari kelompok A Perpajakan 2. Baiklah teman-teman, pada materi video interaktif kali ini kami akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Nah, materi-materi yang akan kami sampaikan kepada teman-teman diantaranya ada susunan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, tarif dan perhitungan PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, serta akuntansi pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, first of all, kita harus tahu apa sih itu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Nah, PP 55 Tahun 2022 ini adalah peraturan tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan yang sebelumnya telah diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Kali ini, mari kita melihat apa-apa saja yang termasuk ke dalam susunan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Selanjutnya, mari kita menelisik siapa dan apa saja yang termasuk ke dalam subjek Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Pertama, ada wajib pajak badan berbentuk koperasi. Kedua, ada persekutuan komoditer. Ketiga, firma. Keempat, perseroan terbatas. Serta kelima, badan usaha milik desa atau BUMDes. Mari kita beralih kepada objek Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Pada dasarnya, objek yang dikenakan di sini adalah semua penghasilan, namun diklasifikasikan lagi menjadi 5. Yang pertama, penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Yang kedua, penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Yang ketiga, penghasilan yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan. Yang keempat, penghasilan dengan nama atau dalam bentuk apapun. Serta yang kelima, penghasilan dari warga negara asing yang telah menjadi SPDN dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Terdapat juga penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan terdampak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selanjutnya, ada biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Di antaranya, yang pertama, biaya promosi dan penjualan. Yang kedua, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Serta yang ketiga, pembentukan atau pemumpukan dana cadangan. Mari kita menelisik studi komparatif penyusutan harta berwujud dan amortisasi harta tak berwujud. Pertama, kita lihat dari segi muatan materi Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada penyusutan menggunakan metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun, serta menggunakan kelompok masa manfaat, dan dimulai saat dimulainya penyusutan, serta wajib pajak dapat memilih masa manfaat lebih dari 20 tahun untuk bangunan permanen. Sedangkan, pada sisi amortisasi harta tak berwujud, dalam muatan materi Undang-Undang Pajak Penghasilan, menggunakan metode amortisasi garis lurus atau saldo menurun, menggunakan kelompok masa manfaat, dimulai saat dimulainya amortisasi, serta wajib pajak dapat memilih masa manfaat lebih dari 20 tahun. Jika dinilai dari muatan materi baru di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, pada penyusutan harta berwujud, adanya pemberitahuan masa manfaat lebih dari 20 tahun untuk harta yang dimiliki sebelum tahun pajak tahun 2022. Selanjutnya, ada delegasi pengaturan ke PMK, yaitu adanya penghitungan penyusutan, ada biaya perbaikan, bidang usaha tertentu seperti hutan, kebun, serta ternak, adanya penundaan kerugian asuransi, serta tata cara pemberitahuan masa manfaat lebih dari 20 tahun. Sedangkan, pada segi amortisasi harta tak berwujud, dalam muatan materi baru di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yang pertama, adanya pemberitahuan masa manfaat lebih dari 20 tahun seperti untuk harta yang dimiliki sebelum tahun pajak 2022, serta adanya delegasi pengaturan ke PMK, diantaranya penghitungan amortisasi. Kedua, saat mulai amortisasi untuk badan usaha tertentu seperti hutan, kebun, serta ternak, serta tata cara pemberitahuan masa manfaat lebih dari 20 tahun. Selanjutnya, perlakuan perpajakan atas natura dan atau kenikmatan. Terbagi menjadi objek pajak atau taxable serta non-objek atau non-taxable. Objek pajak terbagi lagi menjadi
Dua, yaitu natura, yaitu imbalan berupa barang, contohnya adalah pemberian mobil eks dinas, serta kenikmatan, yaitu imbalan berupa fasilitas atau pelayanan, contohnya fasilitas mobil dinas, yang diberikan terkait hubungan pekerjaan atau jasa. Selanjutnya, ada non-objek atau non-taxable. Yang pertama, ada makanan atau minuman, atau bahan makanan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai. Yang kedua, natura atau kenikmatan di daerah tertentu. Yang ketiga, natura atau kenikmatan untuk keharusan pekerjaan. Yang keempat, natura atau kenikmatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah atau desa. Yang kelima, natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Selanjutnya, perlakuan perpajakan atas natura dan atau kenikmatan. Ketentuan penilaiannya, bagi natura berupa barang, dasar penilaiannya adalah nilai pasar. Sedangkan pada kenikmatan yang berupa fasilitas, dasar penilaiannya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemberi atau actual cost. Selanjutnya ada ketentuan peralihan. Pada poin A, ketentuan PPh atas natura atau kenikmatan berlaku mulai 1 Januari tahun 2022 dan mengikuti tahun buku pemberi natura atau kenikmatan. Serta poin B, atas natura dan kenikmatan yang tidak dipotong pajak penghasilan, wajib dihitung dan dibayar sendiri pajak penghasilan terutangnya serta dilaporkan di SPT pajak penghasilan penerima. Selanjutnya, ketentuan penilaian. Pertama, imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dipotong berdasarkan ketentuan pemotongan yang berlaku. Yang kedua, pemotongan dilakukan bersamaan dan dalam satu kesatuan dengan imbalan dalam bentuk uang. Serta yang ketiga, kewajiban pemotong dimulai pada 1 Januari tahun 2023. Serta ketentuan penilaian lainnya. Yang pertama, tata cara penetapan daerah tertentu. Kedua, natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu serta batasan nilai bahan makanan dan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai. Serta tata cara penilaian dan penghitungan natura atau kenikmatan. Kita masuk pada materi instrumen pencegahan penghindaran pajak. Instrumen pencegahan penghindaran pajak menggunakan instrumen pencegahan yang spesifik berupa: pertama, pengaturan control foreign company; yang kedua, pencegahan dan penanganan sengketa transfer pricing; yang ketiga, penanganan skema special purpose company; yang keempat, pembatasan biaya pinjaman; serta last but not least, penanganan hybrid mismatch arrangement. Penerapan pertinjauan internasional di bidang perpajakan. Bantuan atau sumbangan yang dikecualikan dari objek PPh. Ya A. Zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau B. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, dikecualikan dari objek PPh sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang bersangkutan. PPh atas penghasilan wajib pajak peredaran bruto tertentu. Objek pajak peredaran bruto omset dari usaha tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Not, merupakan jumlah peredaran bruto dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. Bukan objek pajak. Yang pertama, penghasilan dari jasa sehubung dengan pekerjaan bebas, misal dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan lain-lain. 2.
penghasilan di luar negeri. 3. Penghasilan yang dikenai PPh final. 4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Not, dalam wajib pajak OP suami istri berstatus PH atau MT, peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan istri. Subjek pajak, orang pribadi, jangka waktu 7 tahun. Dan untuk badan usaha berbentuk PT, jangka waktu 3 tahun. Badan usaha berbentuk CV, firma, koperasi, BUMDes atau garing bersama, dan PT orang pribadi jangka waktu 4 tahun. Jangka waktu dihitung sejak WP baru terdaftar terhitung sejak TP terdaftar. BUMDes atau bersama dan PTOP terdaftar sebelum PP berlaku terhitung sejak TP 2022. Bukan objek pajak. 1. WP yang memilih untuk dikenai ketentuan umum PPh. WP menyampaikan surat pemberitahuan dan pada tahun pajak berikutnya terus menggunakan tarif PPh pasal 17. 2. WP badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A Undang-Undang PPh. PP 94 tahun 2010 atau pasal 75/78 PP 40. Yang ketiga, BUT. Yang keempat, CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Not atau catatan, ketentuan peralihan wajib pajak lama PP 23 melanjutkan jangka waktu PP 23. Perhitungan atas PPh terutang. Untuk PPh final, 0,5% dikali peredaran bruto. Khusus atas wajib pajak pribadi, orang pribadi, atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak tidak dikenai PPh. Dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Untuk pelunasan PPh dapat disetor sendiri atau dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut. Penurunan tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Tarif PPh wajib pajak badan dalam negeri dan BUT. A. 22% untuk tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021. B. 22% mulai tahun pajak 2022 sesuai UU HPP. Subjek wajib pajak badan dalam negeri. A. Berbentuk perseroan terbuka. B. Paling sedikit 40% dari jumlah saham yang disetor diperdagangkan pada B. C. Memenuhi persyaratan tertentu. Fasilitas, tarif PPh lebih rendah 3% dari tarif PPh badan. 19% mulai tahun pajak 2020. Persyaratan tertentu. A. Saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak. B. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. C. Kondisi di atas harus dipenuhi paling singkat 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun pajak. D. Pemenuhan persyaratan dilakukan dengan penyampaian laporan kepada DJP. Jika syarat tidak terpenuhi, maka menggunakan tarif PPh normal. Tidak termasuk pengertian pihak adalah 1. Saham treasury. 2. Yang memiliki hubungan istimewa. Dalam hal tertentu, ketentuan terkait saham treasury dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Untuk hubungan istimewa meliputi 1. Pemegang saham pengendali dan atau pemegang saham utama, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal. Untuk pelaporan, A. OJK menyampaikan daftar WP yang memenuhi persyaratan. B. Tata cara penyampaian laporan oleh wajib pajak dan daftar wajib pajak perseroan terbuka oleh OJK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan penutup. Kita lanjut membahas contoh soal. Tuan R merupakan wajib pajak orang pribadi yang baru terdaftar pada Januari 2022. Tuan R memiliki usaha toko elektronik dan memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan PPh bersifat final berdasarkan ketentuan PP 55/2022. Perhitungan pajak penghasilan yang harus disetor sendiri oleh Tuan R pada tahun pajak 2022 sebagai berikut. Berdasarkan pada ketentuan PP 55/2022 atas bagian peredaran usaha, penghasilan sampai 500 juta dalam 1 tahun pajak tidak dikenai pajak. Oleh karena itu, Tuan R dikenai pajak mulai bulan Juni karena peredaran bruto usahanya telah melebihi 500 juta. Maka perhitungan PPh final pada bulan Juni sebagai berikut. 0,5% dikali DPP, maka 0,5% dikali 120 juta dan mendapatkan hasil 600.000. Dan begitu seterusnya pada bulan-bulan berikutnya sampai pada bulan Desember. Maka total PPh final yang harus dibayarkan Tuan R untuk tahun 2022 adalah sebesar 3.500.000. Jurnal atas PPh terutang dari soal sebelumnya adalah kas sebesar 1.196.500.000 di debit, hutang PPh final sebesar 3.500.000 di debit, dan penghasilan sebesar 1.200.000.000 di kredit. Pada saat penyetoran PPh terutang, maka jurnalnya sebagai berikut. Hutang PPh final 3.500.000 di debit dan PPh final sebesar 3.500.000 di kredit. Terima kasih.